Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Yusuf Putra dari salah satu mahasiswa IN Metro Lampung atau biasa disebut Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, yaitu dalam prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Di sini saya bersama salah satu guru PAI yang ada di SMA Negeri Depok Sedang, itu Bapak Bayu Waskito, untuk meminta izin untuk sedikit bertanya-tanya tentang yang bertemakan modernisasi beragama. Sebelumnya, Assalamualaikum Mbak. Di sini saya mendapatkan amanah itu dari dosen pengampu, salah satu dosen juga, untuk meminta video untuk video UAS itu tentang temanya modernisasi beragama. Nah, yang pertama adalah apa sih pengertian dari modernisasi beragama? Oke, untuk Mas Yudi, modernisasi dalam pengertian umum membuat sebuah cara melakukan suatu hal dari hal-hal yang lama ke hal-hal yang baru, yang salah satunya adalah sebuah cara-cara untuk menjadikan sebuah masyarakat itu bisa lebih sejahtera atau bisa lebih baik. Itu untuk modernisasi. Sedangkan modernisasi berkaitan dengan beragama, bagaimana sebuah umat untuk menjalankan keagamaan dengan mengikuti perkembangan kemajuan zaman seperti teknologi dan sebagainya, supaya bagaimana umat muslim salah satunya ini tidak tertinggal dengan hal-hal yang sifatnya pembaruan tanpa mengubah daripada syariat Islam yang ada, seperti itu. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya. Ya. Nah, kalau ini masih dalam pengertian Pak, kalau itu kan Islam sendiri masuk dan melalui Indonesia kan melalui kebudayaan kan. Ya. Nah, itu kalau digabungkan tadi kan modernisasi hal-hal yang lama berubah menjadi hal yang baru. Nah, untuk dalam kebudayaan tersebut bisa nggak sih Pak pengaruhnya dalam untuk memajukan modernisasi beragama melalui kebudayaan? Jadi kalau berkaitan dengan Islam di Indonesia, salah satunya kental dengan budaya yang lama seperti budaya Jawa yang dibawa oleh para wali. Nah, bagaimana dengan adanya modernisasi keagamaan saat ini bisa dilakukan? Salah satu contohnya bagaimana menciptakan sebuah hal-hal seperti alat musiknya atau seperti kostumnya, yang dimana tetap isi daripada budaya tersebut yang berkaitan dengan keagamaan, materi tentang agama bisa tersampaikan dengan yang jelas. Bagaimana alat ataupun media yang bisa dilakukan itu kita ikuti perkembangan zaman ini seperti teknologinya tadi. Jadi kita lebih mudah untuk mengenalkan bahwa ini loh, agama di Indonesia ini salah satunya dibawa oleh para wali dengan media-media seperti media elektronik dan sebagainya, yang lebih mudah untuk menjangkau masyarakat yang lain dalam berdakwah, seperti itu. Menggunakan alat. Terus yang kedua, itu kan tadi pastikan beragama tuh memiliki perilaku yang baik dan sopan. Nah, dalam modernisasi beragama ini apakah ada kaitannya untuk pendidikan yang sekarang ini? Dunia pendidikan. Ada, dunia pendidikan saat ini terutama di tingkat SMA yang berkaitan dengan materi keagamaan pun sudah menjadi tumpuan, karena sekarang di kurikulum yang terbaru 2013 ini ada salah satunya KI, di mana yang pertama adalah memberikan nilai keagamaan pada diri seorang peserta didik. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyampaikan pendidikan keagamaan di lingkup sekolahan dengan modernisasi? Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya salah satunya metode-metode pendidikan yang dilakukan saat ini di dalam kelas yang bisa dilakukan oleh seorang guru yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam terutama. Seperti contohnya misalkan materi yang berkaitan dengan adab berpakaian. Ini bisa dilakukan dengan media yang saat ini ada,
contoh-contoh bagaimana cara berpakaian sesuai dengan adab, sesuai yang diajarkan oleh syariat Islam. Jadi untuk dalam pendidikan itu sangat berpengaruh untuk menjalankan syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Sebelumnya selanjutnya yaitu saya dapat contoh beberapa contoh itu kan di sini, bahkan banyak mayoritasnya itu orang Islam kan. Dan tidak banyak juga orang yang non Muslim. Nah, itu kan kadang-kadang Islam kan menggunakan kebudayaan pada masa lampau, biasanya ada tanda Jawa yang tadi. Nah, untuk dalam non Muslim itu kan belum mengerti, kebanyakan tidak diajarkan tentang kebudayaan untuk agama dia. Nah, gimana sih cara mereka biar untuk mengompakkan dalam budaya non Muslim dan Muslim? Berkaitan dengan bagaimana non Muslim mengetahui dan paham kebudayaan Islam, ya dalam hal ini toleransi itu harus kita junjung tinggi. Seperti contohnya, supaya toleransi terjaga dalam kehidupan masyarakat, Islam harus betul-betul mampu untuk menyesuaikan bagaimana ajaran kita ini tidak tercampuri oleh akidah dari agama yang lain, namun Islam ini menunjukkan ke masyarakat umum bahwa kita ini bisa berbaur, bisa bertoleransi tanpa harus merubah sebuah keyakinan atau akidah, dengan cara dalam kehidupan sehari-hari ya kita menjalin kerukunan. Kita bagaimana pada saat ada, contohnya kalau di lingkungan masyarakat seperti kita ada sodakohan dan sebagainya yang berkaitan dengan toleransinya, bagaimana mereka yang ada di seputaran tetangga terdekat ya bisa kita undang, walaupun mereka hanya datang untuk menyaksikan dan mengikuti proses daripada doa sampai dengan kegiatan itu selesai, baru artinya mereka nanti tahu bahwa Islam di seputaran masyarakat itu memang betul-betul damai, rukun, karena kita menjunjung tinggi toleransi dalam masyarakat. Berarti menjunjung tinggi toleransi beragama agar bisa akur gitu. Ya, artinya supaya kita ini betul-betul dinilai oleh mereka bahwa Islam itu membawa kedamaian, dan sebenarnya Islam kan sesuai dengan yang disampaikan rahmat bagi umat seluruh yang ada di alam kan gitu. Untuk penjelasannya terima kasih. Mungkin bisa saya pahami sedikit, yaitu tadi tentang modernisasi, yaitu tentang bertoleransi menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Apabila tadi mengganggu waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.